Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita melanjutkan lagi kajian kita setiap malam Kamis, malam Jumat, hari Kamis malam Jumat. Kita mengkaji tentang masalah Islam. Pada malam hari ini kita akan mengkaji tentang bagaimana menjadikan Islam sebagai konsep hidup. Kenapa kita mengkaji materi ini? Karena saat ini umat Islam itu hampir bisa dibilang tidak mempunyai identitas. Banyak kaum muslimin bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat itu hanya sekedar ucapan saja, tapi perbuatannya jauh dari syahadat itu. Contoh yang paling real kita bisa saksikan, hampir semua dunia tidak ada satu tempat pun yang tidak mengetahui kabar pembantaian saudara kita di Palestina. Setiap detik sudah 1 tahun lebih umat Islam di Palestina dibantai. Mesir, tetangga dekatnya, itu menutup pagar tinggi kerjasama dengan Israel. Dia menjalin kerjasama diplomatik dengan Israel untuk membangun pagar yang sangat besar untuk membendung kaum muslimin agar bantuan kepada Palestina itu tidak bisa masuk. Makanya tadi saya katakan, kita ini umat Islam mayoritas seluruh dunia hampir dibilang identitas kita ini hanya diucapkan. Berapa banyak kita mungkin peduli kaum muslimin Palestina khususnya, karena sudah sampai saat ini sudah 1 tahun lebih saudara kita di Palestina, yang mana kita pada dasarnya diikat persaudaraan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Persaudaraan ini sangatlah kuat, ikhwah sekalian, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika awal-awal Islam kita bisa lihat bagaimana kaum muslimin berperang dengan bapaknya, ada yang berperang dengan anaknya, karena beda agama. Ya. Ikatan Islam itu lebih kuat daripada ikatan jasmani, ikatan biologis. Ikatan biologis itu hanya sementara di dunia, dan Islam pun tidak mengakui ikatan biologis ketika ikatan akidah, maksudnya persaudaraan hakiki. Ya, hanya di sekedar persaudaraan saja, saudara kandung. Kalau beda agama maka terputus, ya, nasabnya terputus, tidak boleh mewarisi dan diwarisi. Jadi jelas, apalagi di akhirat tidak akan pernah ketemu. Nah, makanya pada malam hari ini saya ingin membahas, ya, kita mengkaji bagaimana menjadikan Islam sebagai konsep hidup. Kalau semua umat Islam menjadikan Islam ini sebagai konsep hidupnya, pola pikirnya, perbuatannya sebagai dasar untuk melakukan sesuatu, maka tidak akan pernah ada kaum muslimin menderita sampai saat ini. Pembantaian kaum muslimin itu akan cepat terselesaikan. Ya. Itu di Palestina, bagaimana di Uyghur, bagaimana di Rohingya, dan negara-negara kaum muslimin yang lainnya. Karena umat Islam ini hanya di kota-kota kita hanya sebatas nasionalisme, kebangsaan. Itu bukan saudara saya, itu bangsa lain. Padahal namanya Islam itu bersatu, jasadnya satu. Ketika ada yang sakit, ada yang menderita, maka yang lain ikut terasa sakit. Al-muslimu akhul muslim, la yudlimu wa la yudlimu. Orang beriman itu seorang muslim dengan muslim yang lain itu bersaudara. Dia tidak akan menzoliminya dan tidak akan membiarkan dia dizolimi. Itu orang muslim. Hatinya akan gemetar, sedih, nangis
ketika melihat pembantaian kaum muslimin. Maka dari itu pada malam hari ini ya, memang saya ingin mengkaji tentang memberikan sharing kita tentang menjadikan Islam sebagai konsep hidup ya. Karena Islam ini agama yang sempurna ya. Dari masalah bangun tidur sampai mau tidur lagi, mau makan, bernegara, hukum, semuanya diatur dalam Islam. Tidak ada celah ya bagi kehidupan kita tidak diatur Islam ya. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, menyeluruh ya. Jadi Islam kita ini umat Islam, Islam itu datang ya untuk mengayomi, untuk melindungi dan memimpin semua manusia. Islam itu pada dasarnya pemimpin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah Allah, Rabb semesta alam yang mengutus ya, ad-din ini, agama ini untuk dimenangkan atas semua agama yang ada. Jadi Islam itu harus memimpin. Umat Islam sekarang kebalik. Di mana-mana umat Islam dibantai, dihinakan, disiksa. Ya. Seolah-olah Islam ini bagaikan buih. Bagaimana yang kata Rasulullah SAW, akan ada nanti suatu zaman, suatu masa kalian itu banyak, ya banyak, tetapi seperti buih di lautan. Para sahabat bertanya, apakah yang membuat mereka seperti itu ya Rasulullah? Ya hubbud dunya wa karahatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Kalau buih di lautan itu terombang-ambing kemana-mana. Dia tidak punya arah, ya. Tidak punya jati diri kepada Islamnya. Dia tidak bangga terhadap Islamnya, sehingga dia mengambil hukum-hukum selain Islam, hukum-hukum selain hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi apakah itu Islam? Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengatur urusan manusia dengan Allah, urusan manusia dengan Rabb-Nya, kemudian untuk mengatur manusia dengan dirinya sendiri, kemudian untuk mengatur manusia dengan sesama manusia. Jadi semua kehidupan kita itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana hubungan kita kepada Rabb Azza wa Jalla? Kita diperintahkan melaksanakan sholat, puasa, zakat, ibadah haji, saum. Ya. Bagaimana dengan diri kita? Kita diperintahkan oleh Allah untuk selalu menjaga kesehatan kita, fisik kita, adab kita. Ya. Bagaimana akhlak kita, perilaku kita. Ya. Bagaimana dengan sesama muslim, sesama manusia? Ya, kita diperintahkan untuk melakukan perbuatan yang adil, saling tolong menolong satu sama lain, saling bersahabat, ya, saling membantu, ya, saling menolong, menginfakkan hartanya kepada saudara-saudara yang lemah. Itu ajaran Islam. Ya. Harta kita ketika telah banyak dan nisabnya, maka kita keluarkan zakatnya. Ya. Setahun sekali zakat itu. Nah, itulah ajaran Islam. Nah, Islam itu pada dasarnya dibangun atas dua pondasi. Apakah itu? Yakni yang ada akidah dan syariah. Akidah dan syariah itu tidak pernah bisa dipisahkan. Ya. Seperti mata uang itu ada dua mata sisi. Ya. Tidak pernah dipisahkan. Ya. Begitupun juga dengan Islam. Islam tidak boleh hanya mengambil akidah saja, tauhid saja. Ya. Tetapi syariahnya ditinggalkan. Ya. Timpang nantinya. Karena Islam itu adalah agama yang menyeluruh, ya, agama yang sempurna. Tidak ada celah dalam kehidupan kita yang tidak diatur Islam. Saking sempurnanya Islam, saking sempurnanya dan luar biasanya Islam, orang kafir ini ada baru saya lihat di Facebook, di orang Belanda, dia seorang politikus sekuler, dia itu benci sekali pada Islam, ya, karena dari kecil dia didoktrin, ya, didoktrin sesuatu yang sangat jelek terhadap Islam, didoktrin untuk memusuhi Islam, ya, sampai dia menjadi pemimpin partai sekuler, dia membuat karikatur menghinakan Islam. Ya. Berjalannya waktu Allah beri hidayah, singkatnya, ya.
Saking luar biasa bencinya dia kepada Islam, kemudian satu waktu Allah beri hidayah, dan karena dia berpikir, akhirnya dia masuk Islam. Ya, apa yang dia katakan? Ya, sungguh luar biasanya Islam. Saya dari kecil, dari dulu dibina untuk memusuhi Islam. Ya, tidak ada celah dalam diri saya melainkan untuk benci Islam. Tetapi dia tidak bisa menyembunyikan, tidak bisa menolak kebenaran Islam, karena dia punya akal. Akal itu bisa menilai yang baik dan yang buruk, dan tidak bisa ditutup-tutupi dan tidak bisa disembunyikan. Akhirnya dia masuk Islam. Dia katakan hanya ajaran Islam lah yang benar. Apa doktrin yang dia dapat? Pertama diantaranya, bahwa Islam itu kejam, Islam itu membunuh, Islam itu suka membunuh orang-orang yang tidak sesama dengan mereka, suka balas dendam. Ketika itu dia dengar sebuah kisah tentang Hindun. Ya. Hindun itu dengan kebenciannya kepada Rasulullah SAW, kepada paman Rasulullah SAW, Hamzah, bencinya luar biasa Hindun, hingga akhirnya singkat kata Hindun membunuh Hamzah pada saat perang dengan pakai dia sewa budak. Singkat kata pamannya Rasulullah SAW itu meninggal, kemudian jantungnya diambil dimakan langsung. Tentu Rasulullah SAW sedih, kecewa, sangat sedih karena orang yang dicintainya dibunuh dengan keji itu. Ya. Tapi berjalannya waktu Islam jaya. Islam menaklukkan Makkah. Kemudian singkat kata Hindun masuk Islam. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW? Rasulullah tidak balas dendam kepada Hindun, tidak benci kepada Hindun. Hindun diterima masuk dalam Islam dan tidak ada pernah namanya balas dendam. Nah, disitulah dia mulai sadar betapa indahnya Islam. Ya. Begitupun juga dengan kita. Kita harus bangga dengan keislaman kita, karena Islam ini tidak ada agama yang sempurna melainkan hanya Islam. Ya. Apakah akidah itu? Di dalam makna bahasanya, aqodah, ya, membuat simpul, mengikat, transaksi, memperkuat, dan apa-apa yang diyakini dan menenteramkan hati. Ya, itu adalah akidah. Itu dalam bahasa, makna bahasanya adalah suatu simpul yang mengikat, ya, memperkuat. Ya. Jadi tidak pernah tergoyahkan. Itulah akidah. Keyakinan kita kepada Rabb Azza wa Jalla, keberadaan Sang Pencipta, itu tidak teragukan lagi sedikit pun. Ya. Walaupun disiksanya kita dengan siksaan yang sangat luar biasa untuk tidak mengimani Allah sebagai Sang Pencipta, itu tidak akan pernah bisa goyah. Itu namanya aqodah, akidah, ikatan yang kuat. Bagaimana seperti Bilal bin Rabah kita lihat ketika awal masuk Islam, betapa luar biasanya siksaan yang ditimpa oleh Bilal bin Rabah di tengah padang pasir yang sangat panas, ditindih batu yang sangat besar, terik matahari, disuruh untuk keluar dari Islam. Tidak ada kata-kata untuk keluar dari Islam, melainkan hanya dikatakan ahad, ahad, ahad. Karena akidahnya sudah menguat, tidak tergoyahkan. Bagaimana keluarga Yasir, Ummu Yasir, sampai dibunuh, diminta untuk keluar dari Islam. Tidak keluar sejengkal pun keimanan mereka, akidah mereka, tidak gentar. Ya. Bahkan tusukan tombak yang sudah di depan matanya, dia tidak takut sama sekali. Sampai kemaluannya ditombak sampai mulutnya, tidak gentar dia. Itu yang namanya akidah, ya. Atau yang dimaksud dalam simpul, atau yang mengikat, yang memperkuat, yang kuat, yang tidak tergoyahkan. Nah, secara istilah, akidah adalah pemikiran menyeluruh tentang alam semesta, manusia, dan kehidupan, apa-apa yang ada sebelum dan sesudah kehidupan dunia, serta tentang hubungan kehidupan dunia dengan kehidupan sebelum dan sesudahnya. Jadi makna istilahnya adalah pemahaman kita yang menyeluruh tentang kehidupan ini, ya, tentang kehidupan ini, alam semesta, manusia, dan kehidupan. Ya.
kemudian ada apa sebelum dan sesudah kehidupan ini, semua saling keterkaitan satu sama lain. Nah, itu yang adalah akidah. Nah, setelah pemikiran yang menyeluruh tadi, yang saling keterkaitan satu sama lain, dari sebelum kehidupan kita dan saat kehidupan kita saat ini dan setelah kehidupan kita saat ini, itu saling keterkaitan semua. Ya. Untuk apa kita hidup di dunia? Pertanyaan yang mendasar yang harus kita jawab. Akidah mampu menjawabnya. Untuk apa kita hidup di dunia? Ya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada, untuk menyembah. Ya. Dan kemudian kemana kita setelah kehidupan dunia, setelah kita meninggal, setelah kita mati? Apakah bebas? Apakah tidak ada pertanggungjawabannya? Ya, di dalam Al-Quran dijelaskan ada yang namanya hisab. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, setelah kehidupan ini ada yang namanya pertanggungjawaban kehidupan kita di dunia saat ini. Semua akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika kita hidup di dunia, ya, untuk apa masa mudaku? Masa muda kita untuk apa? Ya, kita gunakan untuk apa masa muda kita? Harta kita dari mana kita ambil harta kita? Kita belanjakan untuk apa harta kita? Ya, karena harta itu bukan hanya sekedar ketika kita mencari rezeki, kemudian kita dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita bebas tidak dihisab. Itu akan dihisab. Untuk apa kita pergunakan harta itu? Ya. Kemudian ilmu kita, sudahkah ilmu kita amalkan? Ya. Jadi ada yang namanya setelah kehidupan dunia ini ada yang namanya hari akhirat. Ya, itu adalah hari pertanggungjawaban. Ya. Selagi kita hidup di dunia ini, harus benar-benar kita manfaatkan kehidupan kita sebaik-baiknya. Jangan pernah kita berpikir untuk berleha-leha, untuk bebas dalam melaksanakan kehidupan ini, menentukan jati diri kita sendiri. Seperti anak muda sekarang bilang, masih muda, nanti juga kita taubat dan lain sebagainya. Tidak demikian. Karena masa muda juga akan ditanya kelak, apa yang kamu gunakan masa mudamu? Ya. Jadi akidah atau keimanan itu pada dasarnya mampu menjadikan setiap manusia beriman secara menyeluruh terhadap perintah-perintah Allah dan perintah Rasulullah SAW. Keimanan itu mendorong dia, ya, mendorong dia untuk patuh, tunduk, sami'na wa ata'na. Ya. Karena tidak ada balasan bagi orang yang beriman ketika mendengar ayat-ayat Quran itu adalah sami'na wa ata'na. Saya mendengar, kami mendengar wa ata'na dan saya akan melaksanakan. Itu jawaban orang yang beriman. Akidah kita berbicara. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguannya di dalamnya bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Semua kandungan Al-Quran tidak ada satupun yang tidak memiliki makna. Tidak ada satupun yang tidak harus dilaksanakan. Semua wajib dilaksanakan. Ketika perintahnya wajib, pelaksanaannya harus dilaksanakan. Ketika perintahnya untuk menjauhi, meninggalkan, maka tidak ada alasan kita untuk melainkan meninggalkan dan menjauhi perbuatan itu. Karena perintah Allah ada yang diwajibkan dan kemudian ada yang diharamkan yang harus kita meninggalkannya. Nah, kemudian kita selalu ingat bagaimana rukun iman itu dalam diri kita. Ini ada cerminan kita dalam kehidupan kita pada dasarnya. Rukun iman itu menghadirkan kita ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara totalitas, secara menyeluruh. Islam ini mampu memberikan solusi apapun juga. Ya. Di dunia barat sana itu tidak pernah berhenti orang-orang stres. Karena kehidupannya yang sangat berat, ya, menuntut mereka untuk selalu mencari dunia dan dunia, sehingga kehidupannya stres. Ya. Kemudian apa ujung-ujungnya? Banyak di sana mereka yang tidak tahu agama akhirnya bunuh diri. Karena semakin banyak harta yang dia miliki, jabatan yang dia miliki, hatinya tidak tenang. Ya. Karena tidak ada keimanan di dalam dirinya. Ya. Rukun-rukun iman itu tidak masuk dalam dirinya dan dia tidak tahu bagaimana menyandarkan, menyembah kepada Rabb yang sebenarnya. Ya. Bagaimana kita beriman kepada Allah,
beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab-kitab samawi, beriman kepada rasul-rasul, beriman kepada kiamat, dan beriman kepada al-qadar. Nah, ini semua mengajarkan kepada kita untuk selalu ingat ya, bahwa hidup kita ini tidak bebas. Ya. Hidup kita ini ada konsekuensinya. Ya. Keimanan kita, akidah kita itu ada konsekuensinya. Ya. Jadi setiap muslim itu harus taat, harus patuh dan tunduk kepada hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena tidak ada hukum yang harus ditaati bagi seorang beriman melainkan hukum Allah atau syariat Islam. Ya. Apa hukmal jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun. Apakah hukum jahiliyah yang kalian kehendaki ataukah hukum Allah? Hukum siapakah yang paling benar, yang paling baik bagi orang-orang yang yakin? Ya. Mafhum mukhalafahnya, makna kebalikannya adalah kalau orang tidak beriman, maka dia tidak mengambil syariat Islam. Dia tidak mengambil hukum Allah. Ya. Karena hukum Allah itu tidak bisa ditawar-tawar. Ya. Jadi kalau sudah dikatakan dalam Al-Quran A, ya A. Ya. Tidak boleh lagi ada jawaban B, C, D, E dan lain sebagainya. Nah, apa itu syariah? Ini yang harus kita pahami juga. Syariah dalam makna bahasa itu adalah air minum, ya. Mawalid al-ma'ni al-istiqam atau jalan lurus, at-thariq al-mustaqim. Ya. Makna bahasa syariah itu adalah air minum atau jalan lurus. Ya. Artinya kalau kita maknai secara bahasa saja, artinya syariah itu adalah sesuatu yang sangat kita butuhkan dalam kehidupan ini. Ada nggak kita dalam kehidupan ini makhluk apapun juga tidak butuh kepada air? Ya. Tidak butuh kepada air, tidak ada. Bahkan tanaman, hewan pun kalau tidak ada air maka dia akan mati. Artinya syariat Allah, syariat Islam itu sangat penting bagi kita, urgent. Ya. Ibaratnya kalau kita ikan keluar dari air maka dia akan gelisah. Ya. Dia akan tidak lama. Ya, dia bisa akan mati. Ketika dikembalikan lagi ke air, maka dia akan tenang. Itulah kurang lebih makna bahasanya. Kemudian kalau makna syar'inya, yakni perundang-undangan yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya baik dalam persoalan akidah, ibadah, akhlak, muamalah, pendidikan, ketenagakerjaan, peradilan, sumber daya alam, pengentasan kemiskinan, politik luar negeri, dan untuk meraih kebahagiaan di dunia dan akhirat. Ya, itu makna dari syar'inya, makna syar'i. Jadi makna syar'inya pada dasarnya Islam itu untuk seluruh aspek kehidupan kita. Ya. Masalah pendidikan. Ya. Kenapa Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah? Karena Rasulullah mengajarkan semuanya. Rasulullah mendidik sebagai pendidik, Rasulullah sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami, Rasulullah sebagai seorang kakek, Rasulullah sebagai kepala negara. Tidak ada satupun yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW sebagai uswatun hasanah. Kalau kita lihat Nabi Isa alaihissalam, Nabi Isa belum bisa menjadi uswatun hasanah secara universal, secara menyeluruh, karena Nabi Isa belum menikah. Nabi Isa belum pernah menjadi bapak. Nabi Isa belum pernah menjadi kepala negara. Tapi Rasulullah SAW itu semua kepemimpinan pernah dipimpin, pernah diambil alih oleh Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW sebagai panutan kita. Tidak ada yang paling kita cintai melainkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW. Nah, apa saja sumber aturan dari syariat Islam? Ini yang harus kita ketahui. Karena syariat Islam tadi adalah sebagai kebutuhan utama kita. Ya. Jadi kalau kita sebagai muslim ya, tidak kembali kepada syariat Islam, maka keislaman kita bisa ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena sebagian besar dari Al-Qur'an 90% itu masalah syariat. Ya.
potong tangan, itu syariat Islam. Ada di dalam Al-Quran. Masalah ekonomi, wa halallahu bai'a wa harrama riba, dihalalkan bagimu jual beli dan diharamkan riba. Ini ada di dalam Al-Quran. Ya. Semua ada di dalam Al-Quran. Ya. Jadi sumber pertama adalah Al-Quran. Ya. Jadi orang Barat saja, orang Orientalis, walaupun dia dibayar untuk mencari kerusakan, kejelekan Islam atau ingin membuat kerusakan di dalam Islam, mereka tidak sanggup. Ya. Sangat luar biasanya Al-Quran. Ya. Karena Allah lah yang menjaga Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran tidak ada keraguan padanya, kesempurnaannya, ya, dan solusi setiap zaman dan waktu. Ya, kitab suci yang kondisi zaman apapun juga, kondisi waktu apapun juga, maka Al-Quran bisa menentaskannya. Kemudian sunnah Rasulullah SAW. Ya. Jadi sunnah Rasulullah untuk memperjelas lagi secara mendetail apa-apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Al-Quran merintahkan waqimus shalah wa atuz zakat, tetapi di dalam Al-Quran tidak didetailkan waktu sholat zuhur kapan, ya, asar kapan. Nah itu bisa kita ketahui di hadis Rasulullah SAW, di sunnah Nabi. Dan kemudian juga tentang zakat. Apakah semuanya harus bayar zakat? Bagaimana nisab zakat? Bagaimana haul zakat? Nah, itu ada di sunnah Rasulullah SAW. Kemudian ada yang namanya ijma' sahabat. Ya. Ijma' sahabat ini adalah suatu fakta hukum perbuatan yang mana tidak dicontohkan, tidak ada pada masa Rasulullah SAW, tetapi perbuatan itu sama, ada. Ya. Kemudian muncullah ijma' sahabat. Para sahabat menghukuminya dari ijtihad sahabat. Kemudian banyak sahabat yang menyetujui pendapat tersebut, maka itu menjadi ijtihad sahabat. Kemudian qiyas, ya. Ini diantara menjadi sumber dari syariat Islam. Qiyas itu bagaimana memaknai fakta, tahqiqul manatnya, memahami fakta, kemudian mengkorelasi, mengaitkan fakta itu dengan Al-Quran, As-Sunnah atau ijma' sahabat, ya, sehingga bisa menghasilkan sebuah hukum. Misalnya zaman sekarang itu tidak ada yang namanya bayi tabung, ya. Zaman dulu tidak ada, maksudnya zaman dulu tidak ada namanya bayi tabung. Sekarang ada namanya bayi tabung. Bagaimana hukum bayi tabung dalam Islam? Nah, dilihat faktanya, ya ternyata bayi tabung itu boleh dan lain sebagainya. Nah, Islam itu pada dasarnya sebagai agama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, agama yang sempurna, ya. Kemudian kita ketahui bersama bahwa pelaku syariah itu yang pertama adalah individu, ya. Jadi untuk menegakkan hukum-hukum yang menyangkut perkara individu, misalnya keimanan, sholat, saum, zakat, haji, makanan, minum, akhlak dan lain sebagainya, itu individu wajib terikat syariat Islam. Kalau kita tidak terikat syariat Islam, maka kita makan sembarang aja. Tidak penting babi, tidak penting misalnya ayam, ya itu ayam benar, tapi disembelihnya benar enggak? Ya. Harus diperhatikan, namanya syariat Islam mengatur, ya. Ayam itu harus dipotong dengan syariat Islam, dengan syar'i. Ya, kalau seperti misalnya makan makanan orang kafir, tidak dipotong, tidak disembelih, haram hukumnya. Walaupun sama-sama makan ayam, statusnya satu halal, satu haram. Ya. Kemudian air di dalam gelas sama-sama putih. Yang satu air putih, yang satu whisky. Air putih halal diminum, whisky haram. Ini berbicara syariat. Individu tidak boleh minum whisky, haram hukumnya. Ya. Kemudian perintah sholat, ya. Setiap sholat, setiap kaum muslimin wajib melaksanakan sholat sehari 5 kali, ya. Kemudian sholat sunnahnya, ya. Kemudian masalah zakat, saum di bulan Ramadan. Saum di bulan Ramadan juga sama. Tidak ada perbedaan hukum syariat Islam, masalah sholat maupun masalah zakat maupun masalah saum puasa. Semua perintah Allah itu sama. Tidak ada yang lebih didahulukan daripada yang lain. Semua sama. Ya. Karena tidak boleh kita membeda-bedakan, memberatkan satu perintah, meringankan satu perintah, nggak boleh.
Karena semua perintah dari Allah Al-Quran kita harus sami'na wa ata'na. Tinggal tata cara pelaksanaannya itu ada rukhsah yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah untuk mempermudah. Misalnya ketika kita sakit, kita tidak wajib pergi ke masjid, tidak wajib berdiri. Kita bisa duduk ketika kita sakit. Kita bisa baring sholat ketika kita sakit. Tapi pelaksanaan sholat wajib tetap dilaksanakan. Begitupun juga ketika saum. Ketika kita dalam keadaan sakit, Allah beri keringanan untuk tidak saum. Ya, ada tata cara aturannya. Kemudian masalah pakaian, akhlak, ya, itu masalah individu yang diatur di dalam syariat Islam. Kemarin kan lalu kita telah bahas bagaimana fikih Islam itu sesuai dengan kondisi zaman dan waktu. Jadi luar biasanya fikih Islam itu menjelaskan kepada kita, para ulama terdahulu, ya, itu sampai sekarang bisa dipakai, bisa digunakan. Kitab-kitab fikih, misalnya kitab fikihnya Imam Syafi'i, Al-Um, ya, Imam Asy-Syaukani, ya, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Bari-nya. Kitab-kitab fikih ini sampai kiamat pun, sampai akhir zaman tetap bisa kita pakai, kita gunakan. Nah, kemudian siapa yang selanjutnya, ya, untuk taat kepada syariah, yaitu partai politik dan jamaah atau kelompok dakwah, ya, untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada yang munkar. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada segolongan umat, segolongan kaum yang menyuruh kepada ma'ruf, mencegah yang munkar, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ya, ini perintah syariat kepada kelompok, kepada jamaah atau partai politik untuk menyuruhkan amar ma'ruf nahi munkar, aktivitas dakwah. Ya, saling menasihatin, ya, mencegah kemungkaran. Itu tugas jamaah, tugas kelompok. Kemudian ada yang namanya tugas institusi pelaksana atau negara. Kalau jamaah, kelompok dakwah saat ini itu bisa melakukan dakwah aktivitasnya, syariat Islam bisa ditegakkan. Maksudnya adalah mereka bisa melakukan dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Tetapi pelaksanaannya itu harus tetap negara dalam hal-hal hukum-hukum pidana, hukum-hukum sanksi. Nah, ini tidak bisa, melainkan harus negara. Tidak boleh individu menerapkan syariat Islam masalah kisos, tidak boleh. Tidak boleh kelompok atau jamaah atau muslimin menerapkan kisos, tidak boleh. Misalnya ada yang membunuh, ya, hukum Islam itu kalau orang membunuh, hukumannya juga dibunuh. Mentang-mentang ingin menegakkan hukum Islam, wah itu dia membunuh, harus kita hukum juga. Kita hukum bunuh dia, tidak boleh. Walaupun satu kampung, ya, ingin menerapkan hukum Islam itu tidak boleh, haram hukumnya. Jadi yang berhak menghukum pembunuh tadi itu adalah negara, ya, bukan jamaah dakwah, bukan kelompok dakwah. Begitupun juga yang menegakkan hukum-hukum Islam, ya. Bagaimana yang menerapkan Baitul Mal, ya. Baitul Mal itu dalam Islam itu tidak pernah dipisahkan dari negara, ya. Sekarang ini penyempitan makna Baitul Mal, ya. Tidak sama Baitul Mal yang ada saat ini dengan Baitul Mal dalam negara Islam, ya. Kalau Baitul Mal dalam negara Islam, dia jadi pusat perekonomian negara. Ya, di situ tempat pengambilan zakat, warga kaum muslimin yang kaya diambil zakatnya. Di situ tempat memberikan zakat, penyaluran zakat. Di Baitul Mal juga tempat untuk penyaluran bantuan masyarakat fakir miskin yang tidak mampu. Di Baitul Mal juga tempat untuk menyiapkan perlengkapan perang. Umat Islam juga harus siap, harus menyiapkan tenaganya, harus memimpin, karena itu di dalam Al-Quran. Ya, bagaimana di dalam Al-Quran dijelaskan kepada kita, wal 'adiyati qadha, ya. Bagaimana kita diperintahkan untuk menyiapkan kuda-kuda yang kokoh, yang kuat, yang bisa lari kencang ke medan perang. Ya. Kalau sekarang bukan kuda-kuda lagi, sekarang tank harus dipelajari kaum muslimin dengan meriamnya,
senjata nuklirnya. Umat Islam harus bisa. Ya. Nah, institusi pelaksana atau negara itu untuk menegakkan hukum-hukum Allah yang menyangkut urusan publik, urusan ekonomi, urusan pendidikan, urusan pidana, sanksi sosial dan budaya. Ya. Dalam hal ekonomi, Islam itu datang untuk mewujudkan kesejahteraan bagi umatnya. Ya, Islam datang itu pada dasarnya untuk menghilangkan perbudakan di muka bumi. Ya, sangat luar biasanya Islam. Ya. Kita bisa lihat pada masa Rasulullah SAW ketika ada melakukan kesalahan, itu diantara sanksinya misalnya melepaskan budak, memerdekakan budak. Supaya apa? Supaya ekonomi umat bangkit, umat Islam itu tidak ada lagi perbudakan. Ya. Posisi umat Islam tinggi. Ya. Jadi perbudakan dihilangkan. Islam itu menginginkan. Kemudian bagaimana ekonomi Islam itu mampu mensejahterakan. Ya. Kemudian pendidikan dalam Islam. Pendidikan dalam Islam itu ditanggung oleh negara secara gratis. Ya, negara yang mengaturnya dari tingkat TK sampai perguruan tinggi S1, S2, S3. Kemudian pidana. Ya. Nah, bagaimana metode penerapan Islam? Nah, penerapan Islam harus dilakukan secara totalitas. Ya. Tidak boleh secara bertahap. Ya. Penerapan hukum Islam itu secara totalitas, tidak boleh bertahap-tahap. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 208, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Ya, secara menyeluruh. Ya. Jadi tidak boleh namanya saya mau ngambil yang enak-enaknya saja. Saya mau masalah sholat saja, saya mau masalah zakat saja, saya mau puasa saja. Tidak boleh. Jadi semua aturan Islam, semua dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu harus diambil secara sempurna. Karena ketika kita misalnya mengambil sebagian dan mencampakkan sebagian, itu akan mendapatkan ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena umat-umat terdahulu itu Allah hancurkan, Allah gantikan, Allah utus lagi nabi selanjutnya karena mereka tidak taat syariat Allah. Mereka mengambil sebagian, mencampakkan sebagian. Ya. Kalau misalnya hukum-hukum Islam itu untuk ketenangan dia diambil, kalau untuk menyusahkan mereka tidak ambil. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 85, "Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'dil kitab." Apakah kamu beriman kepada sebagian Alkitab dan kufur kepada sebagian yang lain? Tidakkah balasan bagi orang yang berbuat demikian melainkan kehinaan di hidup di dunia dan azab yang pedih di akhirat? Allah memberikan ancaman kepada kita. Kalau kita ngambil syariat Islam setengah-setengah, maka siap-siap mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Islam itu harus diterapkan dalam institusi negara. Ini harus dipahami. Kita umat Islam dulu satu kesatuan. Ya. Tadi di awal saya berbicara tentang bagaimana umat Islam saat ini tidak peduli terhadap saudaranya di Palestina. Kalau umat Islam ada negara yang memimpinnya, menyatukan seluruh kaum muslimin, ya, yang namanya dulu itu namanya khilafah, Daulah Khilafah Islamiyah, itu menyatukan kaum muslimin, ya, dari Sabang sampai Merauke, ya, dari Sabang sampai Maroko, ya, seluruh dunia itu bersaudara. Jadi kalau ada pembantaian di Palestina, kaum muslimin di Mesir, kaum muslimin di Yaman, kaum muslimin di Yordania, kaum muslimin di Iran, kaum muslimin di Turki, mereka dengan mudah untuk membantu saudaranya. Karena negara satu. Sekarang kita dipecah-pecah oleh kafir penjajah barat. Ya. Mereka memecah belah kita, menghilangkan persaudaraan kita. Ya. Sehingga masalah kaum muslimin Palestina itu urusan kaum muslimin Palestina. Ya. Padahal di Palestina itu kiblat pertama umat Islam. Kita awal-awal sholat menghadap Al-Quds, Palestina. Ya.
Di situ tempat para anbiya, para nabi dan rasul. Harusnya kita juga peduli bersama-sama. Ya. Ketika kita tidak mampu dengan tenaga kita, kekuatan kita, maka jangan pernah kita berhenti mendoakan saudara kita di Palestina. Ya, namanya saudara dan namanya kaum muslimin. Doa orang beriman itu senjata. Ya. Doanya orang beriman itu jangan dimain-main. Ya. Nah, Islam itu harus diterapkan dalam skala negara, ya, atau khilafah Islami. Kalau Bapak Ibu semua, jamaah semua melihat, mengkaji kitab fikih, ya. Di dalam kitab fikih, di dalam kitab Al-Um, Fathul Bari, ya, atau kitab-kitab fikih yang lain, itu ada bab imamah, ya, atau kekhilafahan atau Amirul Mukminin. Ya. Umat Islam dulu pada dasarnya satu. Ya. Mereka semua bersaudara, dipersaudarakan dengan akidah Islam. Tidak ada yang namanya Islam Arab, Islam Nusantara, Islam Barat, tidak ada. Islam ya Islam, ya. Islam itu satu. Nah, Islam itu pada dasarnya ketika diterapkan maka akan mewujudkan rahmatan lil alamin. Ya. Sebagaimana banyak sekali di dalam Al-Quran, di ayat-ayat Quran itu menjelaskan, ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ya. Jadi Islam datang untuk menyelesaikan permasalahan individu, permasalahan kelompok, permasalahan keluarga, sampai permasalahan negara. Itu solusinya hanya satu, Islam. Ya. Semua diberi jalan yang sempurna, solusinya sempurna. Ya. Tidak ada lagi masalah akan muncul. Kalau Bapak Ibu lihat, rajin membaca, sejak berdirinya Daulah Madinah yang didirikan oleh Rasulullah SAW, Rasulullah sebagai kepala negaranya, sampai terakhir negara Islam hancur di Turki Utsmani 1924, ya, Masehi. Itu ada di museum di sana. Itu kasus pembunuhan, kasus perzinahan, ya, itu bisa dihitung jari, bisa dilihat. Itu 1000 tahun lebih, ribuan tahun. Bayangkan, ya, masih ada di museum di Turki. Kalau sekarang itu ada masjid namanya Hagia Sophia. Nah, di situ sekarang jadi museum. Ya, kalau sempat ke Turki, coba jalan-jalan ke Hagia Sophia, cari di situ. Di situ ada hukum-hukum Islam atau jejak hukum, ya, pelaku-pelaku kemaksiatan yang pernah dihukum rajam, yang pernah dihukum potong tangan. Itu bisa dihitung jari kasusnya. Itu ribuan tahun, bisa dibayangkan, ya, betapa Islam itu benar-benar rahmatan lil alamin. Ya. Bagaimana sekarang, coba kita lihat kasus pencurian. Ada enggak pernah berhenti kasus pencurian? Hampir setiap detik, setiap jam. Di Indonesia saja atau di negeri ini, di Kaltim saja, pencurian pasti ada, tidak pernah berhenti. Ya. Pembunuhan, apakah pernah berhenti? Sama, selalu meningkat. Kriminalitas meningkat terus. Ya. Pemerkosaan, bagaimana kasus pemerkosaan? Pernah berhenti? Perzinahan, kasus perzinahan pernah berhenti? Setiap detik, setiap saat perzinahan, pemerkosaan, pembunuhan, kekerasan, kriminalitas. Ya. Ini semua karena tidak diterapkan syariat Islam. Ya. Pembunuhan, anak sampai membunuh bapaknya, bapak membunuh anaknya, anak bapak membunuh istrinya. Begitu sangat rusaknya tatanan sosial kita. Kita bisa bandingkan tadi, ketika Islam memimpin 1000 tahun lebih, kejelekan, kemaksiatan, pencurian, pembunuhan, pemerkosaan itu bisa dihitung jari, bisa dibayangkan nggak? Ya. Ribuan tahun, bukan cuma kasus di Turki, di seluruh negara Islam. Ya. Negara Islam itu luas wilayahnya, termasuk Arab Saudi, Mekah, Madinah, Turki, Mesir, Yaman, Lebanon, termasuk Indonesia juga. Ya. Jadi inilah yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Inilah rahmat Allah, rahmat Islam itu sendiri. Kita sendiri Islam kadang tidak tahu, ya.
Kenapa banyak kerusakan di mana-mana, problematika di mana-mana? Karena syariat Islam tidak diterapkan. Karena fungsi syariat Islam, hukum syariat Islam itu ada dua. Ya. Fungsi hukum syariat Islam itu ada dua. Yang pertama adalah mencegah orang untuk melakukan kemaksiatan. Itu fungsi pertama. Fungsi yang keduanya apa? Menggugurkan dosa. Ya. Jadi ketika ada orang misalnya mencuri sesuai dengan nisabnya, maksudnya lebih berapa dinar dan bukan karena kelaparan, itu hukumannya potong tangan. Ya. Kalau hukum qisas diterapkan, hudud potong tangan diterapkan, ya. Kira-kira orang ada lagi mau mencuri enggak? Nggak akan ada, nggak berani dia. Ya, wah ngeri hukumannya. Kemudian bagi si pencuri dosa-dosanya diampuni Allah. Ya, ini luar biasa. Dan kemudian juga yang tidak lepas lagi ekonomi Islam harus diterapkan. Karena tidak adil kalau hukum Islam diterapkan sementara ekonominya bukan ekonomi Islam. Itu tidak adil. Ya, kalau misalnya ekonominya sistem kapitalisme, kemudian hukumnya hukum Islam, wah itu tidak adil namanya, zalim. Karena ekonomi itu harus sesuai dengan hukum. Hukum itu harus sesuai dengan ekonomi. Banyaknya orang mencuri itu karena faktor ekonomi. Susah rezekinya, susah mendapatkan kehidupan, ya, kebutuhan sangat banyak, sehingga ekonominya tidak mau mendesak, mendorong dia untuk mencuri, melakukan kekerasan, penipuan. Karena memang sistem ekonominya, sistem kapitalisme itu menyengsarakan. Sistem ekonomi kapitalisme itu sistem ekonomi buatan manusia. Tapi kalau sistem ekonomi Islam itu mensejahterakan. Sistem ekonomi yang berkeadilan, ya. Bagaimana negara itu menggratiskan semua kebutuhan publik. Ya. PLN, bayangkan ya. PLN itu gratis dalam pandangan Islam. Ya, semua energi, penerang jalan, karena kebutuhan orang banyak dalam pandangan Islam itu gratis. Air itu kebutuhan umat, kebutuhan bersama semua. Negara menggratiskannya. Ya. Kemudian apa lagi? Ya, informasi-informasi yang lain, misalnya transportasi yang lain, misalnya pesawat dan lain sebagainya yang kebutuhan publik, maka itu bisa digratiskan oleh negara. Tidak ada namanya bayar. Kemudian dari mana uangnya? Ya. Islam mengatur bagaimana tata pengelolaan sumber daya alam, ya. Seperti batu bara, minyak, gas, nikel. Itu semua milik umat, milik kaum muslimin. Ya. Allah Subhanahu wa taala pemilik hakikinya. Semua milik Allah. Tetapi Allah menghalalkannya kepada umat Islam. Ya. Siapa yang mengelolanya? Negara. Ya. Bisa kita bayangkan ya, kalau tambang KPC ini milik negara, ya, kemudian dikelola dengan benar, berapa banyak rakyat yang bisa memanfaatkannya. Ya. Sekarang batu bara itu punya PT, perusahaan, ya, itu milik umat sebenarnya, milik kaum muslimin. Haram sebenarnya mengelolanya tanpa izin dari kaum muslimin. Negara pun tidak boleh mengambilnya, karena itu milik umat, milik kaum muslimin. Allah telah memberikan izin pengelolaannya hanya kepada kaum muslimin. Tidak boleh di kotak-kotak, dibatasi, tidak boleh. Ya, itu pengaturan ekonomi dalam Islam. Dari penggratisan kesehatan, penggratisan pendidikan, penggratisan biaya-biaya lain, itu dari kekayaan umat, dari perut bumi. Bagaimana dengan minyak? Coba bayangkan berapa banyak itu hasil minyak. Hasil minyak yang begitu banyak itu milik Allah. Dari bumi, bukan buatan manusia. Allah yang punya. Tapi Allah halalkan kepada orang yang beriman, umat Islam, untuk dikelola secara benar dengan cara syariat Islam. Ya. Kalau dikelola dengan benar dengan syariat Islam, maka tidak ada yang mencuri. Ya. Ada tidak yang mencuri kalau kebutuhannya sudah terpenuhi? Mobil sudah ada, anak tidak perlu pusing biaya pendidikan, biaya kesehatan tidak perlu pusing, gratis.
ibadah aja terus, ibadah. Kemudian pintu jihad dibuka oleh negara. Ya, banyak negara-negara kafir sekarang yang masih belum Islam. Di situ dibuka fatwa jihad. Pintu jihad dibuka di situ. Di Jepang, Korea, Cina, ya. Daerah-daerah kafir lainnya, Amerika. Yang mayoritas di sana kafir, tidak mau menerima Islam, didakwahi dulu mau Islam atau tidak, mau jadi masuk bagian dari Islam atau tidak, mau taat dengan Islam atau tidak. Kalau tidak mau taat, tidak mau ikut aturan Islam, maka diperangi. Jadi ada aturannya, tidak langsung diperangi juga, didakwahi dulu. Ya, Anda mau beriman kepada Allah atau tidak? Negara kalian sebagai pemimpin yang punya umat puluhan juta, ini tidak beriman kepada Allah. Kalian semuanya harus beriman kepada Allah. Kalian mau beriman atau tidak? Tidak. Kalau tidak, ada pilihan kedua. Kalian tetap dalam keadaan kafir, tapi menjadi kafir zimmi. Apa itu kafir zimmi? Dan dia mau taat kepada syariat Islam. Dia mau diatur syariat Islam. Tetap dia tidak kafir, tidak muslim. Dia mau kafir, tapi di sana syariat Islam diterapkan. Dia membayar jizyah. Dalam Islam ada namanya jizyah. Dia membayar jizyah. Kalau tidak mau poin kedua, baru di jihad, perang. Ya. Ini aturan Islam. Ya. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan memang kepada kita, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Islam itu rahmat seluruh alam. Ya. Mau kemana pun juga kita, ya. Itu tidak ada yang namanya visa. Ya. Mau ke Malaysia, Malaysia itu negara Islam, negeri Islam, saudara kita. Kenapa harus visa? Mau ke Saudi Arabia, saudara dia itu jelas-jelas milik umat Islam. Ada Makkah, ada Madinah di sana, pusat peradaban Islam. Kenapa orang mau pergi Makkah, mau naik haji, mau umroh harus bayar visa? Karena nasionalisme mereka. Kita ini dipeta-peta, dikerdilkan kita. Padahal kita ini tinggi. Al-Islamu ya'lu 'ala yu'la 'alaihi. Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahkan ketinggiannya. Jadi ini luar biasa ya Bapak semua. Kita harus paham jati diri kita. Kita ini generasi terbaik, ya. Khairul ummah, ya. Generasi yang terbaik yang didirikan untuk memberikan, ya, mengajarkan Islam, memberikan rahmat Islam. Karena rahmat Islam itu untuk seluruh alam. Masih ada waktu? Boleh. Baik, karena waktu sudah pendek, kalau mungkin saya buka pertanyaan. Kalau mungkin ada pertanyaan sih, persilakan. Coba tolong ada pertanyaan dipersilakan. Nah, kalau tidak ada, saya akan lanjutkan ya untuk kesimpulan. Jadi Islam itu pada dasarnya bukan hanya sekedar agama ritual saja atau hanya ibadah mahdoh saja, ya. Tidak demikian. Karena Rasulullah SAW sebagai junjungan kita dan para sahabat radhiyallahu anhu yang Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah, mereka tidak hanya sekedar sholat, mereka puasa, zakat, ibadah haji dan jihad, ya. Mereka dakwah. Mereka menerapkan syariat Islam secara kafah, totalitas. Bagaimana kita bisa lihat Bilal bin Rabah menjadi gubernur di Mesir, ya. Bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah menjadi gubernur. Artinya kita semua dalam lingkup kenegaraan, ya. Sekarang umat Islam tidak ada negara yang mengayominya, ya. Makanya kita ini seperti anak ayam yang kehilangan induk, ya. Kita tidak bisa apa-apa. Kita akan diterkam, ya, dimangsa oleh binatang-binatang buas, ketakutan, ya. Padahal umat Islam adalah umat yang satu, ya. Umat yang mana mereka kuat karena Islamnya, ya. Kita itu kuat jaya karena kembali kepada Islam, ya. Bukan kepada yang lain. Hanya Islamlah yang mampu menjayakan kembali Islam ini menjadi peradaban dunia. Hampir 2/3 dunia semua dikuasai oleh Islam. Karena ada negara, ya. Kekhilafahan kala itu masih ada, tegak, ya. Tsumma takunu khilafatan 'ala minhajin nubuwah. Kemudian akan tegak lagi
kekhilafahan yang bermanhaj nubuwah. Itu kata Rasulullah SAW. Ketika khilafah saat ini tidak ada, maka akan ada nanti fasenya, saatnya khilafah itu akan tegak lagi dengan izin Allah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada nawawa yang majma'in wa afumikum. Subhanakallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.